Oke guys, kembali di channel kita guys ya. Sampah Mas dan Perak guys. Oke guys, kali ini guys kita punya baterai jam guys ya. Baterai jam tangan ini guys. Jadi baterai jam tangan campur ini guys ya. Berbagai merek, berbagai ukuran guys ya. Tapi ini yang palsu nih guys ya. Kalau yang asli guys, kita pernah ngolah juga guys, dalam per kilonya itu sekitar 3 ons guys ya, peraknya guys ya. Ketika kita mengolah 1 kilogram baterai jam yang original guys, yang asli, kita akan mendapatkan kurang lebih 3 ons perak guys ya. Itu yang kalau yang asli guys ya, yang original. Tapi ini adalah yang palsu guys ya, yang ini dibuang guys. Ada kawan kita biasa ngolah baterai jam guys, jadi dia milih yang ori aja guys ya. Yang ori diolahnya, kemudian yang palsu kayak gini dibuangnya guys ya, dibuang aja. Jadi ini kita dapat nemu aja ini guys ya. Jadi kita di sini sekedar mau eksperimen nih ini guys ya. Kalau yang asli sudah pasti ada peraknya guys ya, dan harganya di pasaran juga sudah mahal itu per kilonya guys ya, kisaran 1 juta atau 2 juta gitu guys ya. Tapi ini yang palsu nih guys ya, yang memang ini adalah baterai jam tangan, tapi ini yang palsu, alias yang bukan original, yang tiruan guys ya. Dan bahan dari baterai jam ini sendiri adalah besi guys ya. Kalau yang original itu bahannya stainless guys. Jadi ketika kita mau mengolah, kita harus bukai satu persatu guys ya, karena stainless tidak termakan oleh kimia, oleh nitrit asid guys ya. Tapi ini yang palsu ini kelihatannya dia terbuat dari besi nih guys ya. Material dari bahan yang akan kita olah ini berbahan dasar besi nih, karena berkarat guys ya. Jadi hari ini kita akan coba olah ini guys ya. Coba olah. Jadi apakah di sini ada peraknya atau gimana gitu guys. Nanti akan kita lihat sama-sama guys ya. Sebab kalau misalnya ada peraknya, berarti barang-barang kayak gini mudah didapat guys ya. Karena tidak diolah orang guys ya. Karena ini adalah baterai jam yang bukan original. Oke guys, jadi sebelum kita olah baterai jam ini guys ya, seperti biasa guys, kita akan timbang dulu berapa berat material yang akan kita olah kali ini guys ya. Kita bereksperimen ini guys ya. Jadi orang buang kita olah guys ya. Siapa tahu di sini masih ada kandungan perak yang layak untuk kita daur ulang atau kita pulihkan lagi guys ya, nilainya guys ya. Oke guys, kita timbang dulu guys baterai jam kita guys ya. Oke guys, setelah kita timbang guys ya, berat material kita hari ini yang akan kita olah guys ya, dari baterai jam tangan guys, baterai jam tangan palsu guys ya. Seberat 1,035 atau 1 kilo 35 gram guys ya. Kita anggap 1 kilo ini guys ya. Oke guys, langsung akan kita eksekusi guys ya. Jadi berat material kita hari ini guys 1 kilogram guys ya, kurang lebih guys ya, dari baterai jam tangan palsu guys. Oke guys, langsung akan kita cukip. Jadi di sini kita punya ember kosong, kita masukkan dulu guys. Oke, secukupnya guys ya, sampai menutupi baterai jam tangan kita guys. Ini karena kotor ini guys ya, akan kita cuci dulu aja guys. Ini kemungkinan tanah ini guys ya, campur tanah, kita buang aja guys. Lalu kita cuci guys ya. Kita kasih air guys ya, sampai menutupi logam guys, sampai menutupi baterai jam tangan kita guys ya. Yang ini baterai imitasi guys ya. Kita eksperimen aja ini guys, eksperimen apakah baterai jam palsu ini guys atau imitasi ini mengandung perak juga guys ya.
Oke guys, kita uji guys. Kita tambah HF guys ya di sini guys. Tambah HF 100 ml. Langsung bereaksi guys ya. Langsung kita kasih Na ini guys ya. Sedikit agak aja guys, karena reaksinya ekstrim guys ya. Jadi kita kasih Na sedikit guys sampai seluruh baterai jam tangan imitasi kita ini larut ke dalam airan cukim kita guys. Oke guys, kita tunggu guys. Oke guys, ini rendaman baterai jam tangan bekas kita guys ya. Setelah kita rendam semalaman guys, reaksi sudah selesai guys ya. Kelihatannya sudah seluruh material sudah mencair guys ya, larut dalam air cukim kita guys. Ini kita kemarin habis sekitar kurang lebih 5 liter guys ya. Ini baterai jam tangan bekas ini guys, boros di kimia juga rupanya guys ya, karena baterai yang kita olah ini guys jenisnya baterai yang imitasi guys ya. Ini bukan baterai yang original yang sering diolah oleh kawan-kawan guys ya. Kemarin kita ngetes yang original yang asli itu guys, dalam per kilonya dia bisa mencapai lebih dari 3 ons guys ya, perak guys ya. Tapi kalau yang palsu ini kita baru ini guys ya ngolah guys. Jadi kita di sini coba-coba guys ya, eksperimen. Sebab baterai jenis ini tidak diolah kawan-kawan guys. Jadi coba kita olah. Kalau kemungkinan nanti ada hasilnya guys, ataupun layak untuk diolah, akan kita olah juga guys ya. Tapi kalau tidak ya tidak akan kita lanjut olah lagi guys ya. Jadi ini kita percobaan guys, sama-sama eksperimen guys ya. Oke guys, setelah larut ini guys, maka selanjutnya akan kita saring guys. Kita saring di sini, kita sudah siapkan gelas saring guys. Mudah-mudahan saringan kita tidak macet guys. Dan saringan tidak macet dan bisa langsung diproses selanjutnya guys ya. Oke guys, kita saring guys. Airnya berwarna hitam guys ya. Ini mungkin ada kotoran guys, kotoran dari baterai jam tangan bekas. Oke guys, kita saring sampai selesai guys ya. Dan akan kita proses selanjutnya. Oke guys, kita saring guys, kita tunggu ya. Oke guys, saringan dari baterai jam tangan kita guys ya. Sudah kering guys. Ini kita proses lanjut guys ya. Kotoran guys ya, kotoran dari baterai jam tangan yang kita rendam guys ya. Ini ada kelihatan seperti plastik guys ya. Ini berbagai macam kotoran. Kemudian ini guys, ini yang tidak termakan kimia kita guys ya, karena kelihatannya ini ya bahan stainless juga ya guys. Ada yang dari bahan stainless ini guys ya, yang dari bahan stainless, jadi tidak termakan oleh kimia guys. Coba kita lihat guys. Jadi kemungkinan dalamnya juga tidak termakan guys, karena ini dari
dari stainless bahan dasarnya. Nanti akan kita tindak lanjuti guys ya, apakah di dalam baterai. Oh, ini tinggal kelihatannya tinggal cangkangnya aja nih guys ya. Jadi kemungkinan dalaman dari baterai ini sudah termakan kimia juga. Oke guys, kita proses saja air cukin kita guys ya. Jadi kita anggap kotoran guys ya. Ini logam yang kita targetkan, yaitu peraknya sudah larut juga guys ya. Oke guys, inilah hasil cukiman dari material kita guys ya. Baterai jam tangan ya. Baterai jam tangan imitasi guys. Jadi jam tangan murahan itu guys ya, yang harganya 15.000 sampai kemungkinan di bawah 100.000 guys ya. Kiloan, jam kiloan guys. Oke guys, langsung akan kita coba kita turunkan peraknya guys ya, dan menggunakan garam guys. Sini kita sudah ada garam dapur guys ya. NaCl guys, garam dapur. Tes apakah mengandung perak guys ya. Oke guys, ternyata mengandung perak juga guys ya, walaupun jam tangan palsu guys ya. Yang kita lihat guys ya, berapa banyak perak yang kita dapat dari jam tangan palsu ini guys. Baterai jam tangan palsu guys ya, yang tidak diolah oleh kawan-kawan ini guys. Jadi kita coba olah gitu. Kita lihat apakah di sini peraknya sesuai gitu. Ya, kalau sesuai banyak ini barang kayak gini. Aduk-aduk sampai sini perak kita keluar ya, turun di bawah ember kita ini guys. Ini aduk-aduk ya. Jadi kemarin kita dikasih aja nih guys, oleh kawan yang biasa ngolah jam tangan original guys. Jam tangan original baterainya itu guys ya, itu dalam per kilo bisa mencapai 3 ons gitu guys. Kemudian sortiran dia yang tidak masuk, yang palsu-palsu itu guys, yang imitasi, dia buang. Jadi kita ambil aja ini guys, kita minta, kita tes ini guys peraknya. Ternyata ada guys ya, cuman nggak tahu berapa banyak nih guys. Kita lihat sama-sama guys. Oke guys, aduk terus sampai capek guys ya. Guys, kita tunggu aja guys ya sampai seluruh unsur perak kita mengendap di bawah ember kita guys. Kelihatannya mau memisah ya dia guys ya, antara perak dan air cukiman. Berarti kemungkinan persennya lumayan ini guys ya. Jadi dia mau misah, mau menggumpal guys ya, tidak nyampur. Dan kemungkinan kandungan logam pengotornya juga tidak terlalu banyak nih guys ya, karena yang rusak pengolahan perak biasanya timah gitu. Jadi kadar timah di air cukim kita banyak, perak susah turun guys ya, susah memisah dari air cukim. Tapi kalau besi atau yang lainnya itu tidak begitu pengaruh guys ya. Oke guys, kita tunggu guys. Setelah kita perkirakan mengendap guys ya, lumpur perak kita turun ke dasar ember kita ini guys. Kemudian akan kita ambil lumpurnya guys ya. Jadi akan kita tuang dulu guys. Kita ambil lumpur yang mengendap guys ya.
Kemudian air tukiman kita ini guys bisa kita saring guys ya, untuk mendapatkan sisa-sisa lumpur perak guys. Jadi kita tuang dulu untuk mengambil lumpur yang sudah mengendapnya guys ya. Kemudian sisa-sisanya bisa kita ambil dengan penyaringan atau filterisasi guys ya. Tidak terlalu banyak ini guys, wajar lah kalau misalnya kawan-kawan terus malas untuk ngolahnya sih. Tapi dengan harga perak hari ini yang lumayan guys, bisa juga ini guys untuk dijadikan sampingan guys ya, alternatif pengolahan perak guys ya, daripada misalnya terbuang guys. Mungkin masih bisa untuk diolah guys ya, untuk mendapatkan tambahan gitu guys. Oke guys, kita akan cuci dulu guys ya. Kita lihat dari 1 kilogram baterai imitasi ini kita akan mendapatkan berapa gram perak guys. Sudah itu tadi airnya tadi. Langsung kita cuci dengan air panas ya. Guys, cuci dengan air panas guys. Oke guys, setelah kita cuci 3-4 kali guys ya, udah bersih nih guys. Sedikit guys ya perak kita guys, jadi 1 kilogram kurang lebih baterai guys ya. Langsung kita proses paku guys ya. Oke guys, inilah lumpur yang kita dapat guys ya. Selanjutnya akan kita proses paku guys. Kita kasih isi guys. Kasih banyak biar tempat guys. Beberapa saat guys ya, perak Florida kita atau nitrat kita guys sudah berubah warnanya guys, dari putih menjadi abu-abu semen guys ya. Maka proses selanjutnya kita akan ambil dulu besi-besi atau paku yang kita pakai dalam proses ini guys.
kita ambil dulu ya. Kita ambil guys, akan buang air larutan besi kita ini guys ya. Nah, karena dalam proses ini guys besi kita larut guys. Jadi larutan besinya harus dibuang guys, supaya dalam proses peleburan tidak mengganggu guys ya. Guys, kita cuci guys untuk membuang air larutan besi guys. Cuci sampai air besi kita yang berwarna coklat kuningan ini guys, keluar dari lumpur perak kita guys ya. Guys, kita pindahkan ke kowi guys, mangkok kita guys, dan akan langsung kita lebur guys. Ini kita pakai kowi bekas, kita ngelebur perak juga guys ya. Nggak masalah guys, jadi bisa kita pakai berulang-ulang gitu selama kowi kita belum pecah guys. Tapi ini khusus untuk perak ini guys, ini khusus untuk perak, kita pakai untuk ngelebur perak guys ya. Khusus emas kita pakai untuk ngelebur emas, dan pelogaman khusus kowinya khusus untuk pelogaman guys, jadi tidak campur aduk guys. Jadi bisa dia bercampur lagi guys ya. Jadi logam yang kita lebur bisa tidak murni guys. Oke guys, kita buang dulu airnya guys, langsung akan kita lebur guys. Perak yang kita dapatkan dari pengolahan baterai jam tangan imitasi kita guys ya, seberat 1 kilo 35 gram kemarin guys, kita anggap 1 kilo lah guys ya. Nah, hasilnya akan kita lebur guys. Oke guys, kita lebur guys. Oke guys, langsung kita lebur ya. Corak dulu guys, mudah lembut.
perak kita guys ya sudah melengkap. Orang guys ya. Saya tunggu dingin. Tunggu dingin guys. Kita kasih berat lagi. Ini bening. Guys, kita angkat dulu guys. Inilah perak yang kita dapatkan dari pengolahan baterai jam tangan imitasi ya. Akan kita timbang guys berapa gram hasil dari pengolahan baterai jam tangan imitasi guys ya, berat 1 kilogram. Oke guys, kita timbang guys. Timbang dulu hasil perak kita guys ya, dari pengolahan kita kali ini guys. Material baterai jam tangan imitasi ya, seberat 1 kilo guys, kurang lebih guys ya. Ini guys, kita timbang guys. Oke guys ya. Jadi dari pengolahan baterai jam tangan imitasi seberat 1 kilo 35 gram guys, kita mendapatkan perak 11,37 gram guys ya. Ini kembali ke kawan-kawan yang mau mengolah guys ya. Misalnya mau diolah, inilah hasilnya kira-kira guys. Misalnya lesu juga atau malas ngolah, kembali ke kita guys ya. Tapi ini masih layak guys ya, karena kita dalam proses ini bahan kita tidak beli guys ya. Dan untuk kimia kita kurang lebih habis untuk operasionalnya sekitar 100.000 guys ya. Kita mendapatkan 11 gram. Untuk ukuran harga perak hari ini kita masih ada lebih guys ya. Jadi sayang kalau tidak diolah. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini guys ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya guys. Thank you guys.